Jalan Allah bagi orang tertindas. Dunia sekarang ini tidak jauh berbeda dengan zaman Israel di Mesir. Sistem kerja yang menindas, jam kerja panjang, dan upah yang tidak adil masih menjadi kenyataan yang menyakitkan. Seperti dahulu, pikiran manusia cenderung berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melawan kekerasan dengan kekerasan. Namun jalan manusia bukanlah jalan Allah, dan hanya jalan Allah yang benar. Alkitab mengecam penindasan orang kaya terhadap orang miskin, karena Allah adalah sahabat orang tertindas. Ia memperhatikan jeritan mereka, dan setiap tindakan ketidakadilan terhadap orang miskin dianggap sebagai penghinaan terhadap penciptanya. Di dalam Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang miskin, mencela penciptanya. Mazmur 140 ayat 12, Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas. Allah yang Maha Kuasa memperhatikan nasib orang kecil, tetapi sangat disayangkan banyak orang, termasuk mereka yang mengaku pelayan Injil, menasihati orang miskin untuk melawan dengan kekuatan sendiri. Padahal inilah jalan yang menutup pintu bagi campur tangan Allah. Yakobus menulis, "Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Upah yang kamu tahan dari buruh telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam." Yakobus 5 ayat 1-6. Kata-kata ini adalah peringatan keras dari Allah terhadap semua yang menindas dan memperkaya diri dari jeripaya orang lain. Tuhan mendengar jeritan pekerja yang tidak dibayar, dan Ia sendiri akan bertindak sebagai pembela mereka. Namun, ketika orang miskin berusaha membalas dengan kekerasan, mereka menjadi sama dengan para penindasnya. Hanya dengan berserah kepada Tuhan, mereka dapat melihat keadilan sejati dinyatakan. Kepada para penindas Tuhan berkata, "Kamu telah menghukum dan membunuh orang benar, dan ia tidak melawan kamu." Yakobus 5 ayat 6. Yesus juga berkata, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Matius 5 ayat 39. Perintah ini tidak pernah ketinggalan zaman. Dunia tetap sama dalam keserakahannya, dan Allah tetap sama dalam kasih dan keadilannya. Mereka yang menuruti perintah ini disebut oleh Tuhan sebagai orang benar. Orang benar tidak melawan ketika dihukum secara tidak adil, ditipu, bahkan dibunuh, sebab mereka percaya kepada keadilan Allah. Ada yang bertanya, bagaimana mungkin kesalahan dapat diperbaiki jika orang miskin menderita sampai mati? Jawabannya diberikan oleh Tuhan sendiri. Bersabarlah saudara-saudara sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan sabar menunggu sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Kamu juga harus bersabar. Teguhkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Kedatangan Kristus adalah waktu ketika segala penindasan akan berakhir. Masalahnya seperti Esau, banyak orang tidak memiliki iman dan kesabaran untuk menunggu. Karena itu, Tuhan mengajar kita melalui teladan seorang petani. Ia menabur benih dan tidak menjadi tidak sabar karena tidak menuai hasil pada hari yang sama. Ia dengan sabar menunggu sampai waktunya tiba, sebab tuaian itu adalah akhir dunia. Pada saat itu, mereka yang telah menyerahkan perkara mereka kepada Tuhan akan menerima balasan yang berlimpah atas iman dan kesabaran mereka. Maka akan dikumandangkan kemerdekaan di seluruh negeri bagi semua penduduknya. Hal yang menyatakan pembebasan ini dan yang bahkan sekarang memberikan sukacita di tengah penderitaan yang berat adalah Injil Yesus Kristus. Itulah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dunia mungkin menertawakan Injil sebagai solusi untuk persoalan sosial dan ketenaga kerjaan. Tetapi persoalan manusia sekarang tidak lebih berat daripada zaman Musa. Pada waktu itu,
Pemberitaan Injil adalah satu-satunya cara yang disetujui dan digunakan Allah untuk memperbaiki keadaan umatnya. Janganlah kita berkata bahwa kita menginginkan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih praktis daripada yang diberitakan oleh Injil, sebelum benar-benar memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Sebab Injil menyediakan satu-satunya solusi yang benar dan pasti bagi kesulitan manusia. Banyak orang mencari perubahan segera di masa kini, tetapi adakah satupun sistem manusia, sosialisme, politik, atau serikat buruh yang benar-benar menyembuhkan penderitaan manusia? Bukankah keadaan kelas pekerja justru semakin memburuk setiap tahun? Tidak ada harapan duniawi yang dapat menjamin pembebasan sejati. Tetapi Injil Kristus menyediakan obat yang sempurna dan pasti, dan menjanjikan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya digenapi. Dalam waktu yang lebih singkat daripada semua rencana manusia, Injil akan menegakkan kebenaran dan keadilan yang sempurna, menghancurkan penindasan, dan bekerja sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan orang miskin secara jasmani, mental, dan moral. Yesus datang ke dunia. Bukti paling kuat dari misi ilahinya adalah bahwa Injil diberitakan kepada orang miskin. Ia berkeliling sambil berbuat baik, tetapi tidak pernah menggunakan kekerasan dalam perkataan atau perbuatan. Ia memahami penderitaan orang miskin seperti tidak ada seorang pun yang dapat. Dan obat yang ia berikan bagi dunia ini adalah Injil. Dalam Injil terdapat kekuatan yang belum sepenuhnya disadari manusia. Hanya dengan memahami warisan yang dijanjikan Injil dan menganggap kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan sejati, manusia dapat bertahan sabar di bawah penindasan dunia ini. Dunia mungkin mencari keadilan melalui kekuatannya sendiri, tetapi Allah memulihkan dunia melalui Injil Kristus. Dalam kasih, kesabaran, dan iman kepada janji Tuhan, orang benar menemukan kebebasan sejati, dan dunia akan diperbaharui pada saat kedatangannya. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 14 oleh E.J. Wagoner.